Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yosef pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, Anda semua menyimak dari rumah masing-masing, walaupun tanpa umat yang banyak hadir di gereja, tetap saja pada waktu membacakan maklumat deg-degan. Memperlihatkan bahwa ada sesuatu dalam diri saya, tetapi yang jelas saya siap untuk misa. Bukan karena deg-degan takut salah, bukan. Karena seolah-olah mengingat pada waktu dulu itu tugas untuk membacakan maklumat itu adalah tugas frater yang asistensi untuk membantu Natal dan Paskah, begitu. Baik, ini sebenarnya saya cerita seperti itu untuk meredakan deg-degan dulu. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, kalau kita menyimak bacaan Injil, mengapa Lukas itu menuliskan kelahiran Tuhan Yesus? Ini seringkali dipertanyakan oleh banyak orang. Karena Injil Markus dan Injil Yohanes sama sekali tidak menuliskannya. Dalam Injil mereka tidak menuliskannya. Lukas maupun juga Matius sebetulnya itu mau untuk mengungkapkan kisah kelahiran Tuhan Yesus itu, untuk menjawab bahwa Tuhan Yesus itu memang lahir. Sang Sabda atau Sabda Allah ini memang lahir, bukan diciptakan. Jadi Sabda, firman Allah itu bukan diciptakan. Karena apa? Karena dia bukan ciptaan. Kalau Sabda Allah itu ciptaan, berarti bisa mati. Sedangkan Sabda Allah, firman Allah, tidak diciptakan, untuk memperlihatkan bahwa dia itu memang abadi yang ada. Nah, ini untuk menjawab itu.
Dan itu menjadi proses melalui kelahiran. Allah hadir secara nyata dalam dunia manusia. Sebetulnya kelahiran ini untuk memperlihatkan bahwa Sang Firman itu adalah Sang Firman yang mau masuk dalam sejarah manusia. Maka ini bukan kisah novel. Beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat novelis Don Brown itu menuliskan banyak kisah mengenai katanya itu keturunan-keturunan dari Tuhan Yesus segala macam. Dan banyak orang percaya. Padahal di awal buku itu sudah ditulis ini sebuah novel. Sudah ditulis sebuah novel kok ya dipercayai gitu loh. Bukan sejarah, bukan fakta. Itu adalah rekaan pikiran dari sang penulis novel. Nah, sedangkan kitab suci ini kita bisa melihat menjelaskan untuk menjawab keraguan-keraguan orang bahwa sabda firman Allah ini menjadi manusia itu melalui proses kelahiran. Jadi bukan mak bedunduk muncul, tidak. Allah masuk dalam sejarah manusia. Ini sebetulnya jawaban dari Lukas untuk menjawab pertanyaan itu. Lalu untuk apa? Sekarang pertanyaannya, untuk apa Sang Firman itu harus masuk menjadi manusia? Ini pertanyaan kelanjutan. Sebetulnya dari bacaan Injil yang tadi kita dengarkan itu memperlihatkan untuk apa? Yaitu diperlihatkan dengan gelar yang keluar dari warta malaikat. Karena ini adalah warta yang sifatnya dari keabadian dari Allah yang maha tinggi, maka harus keluar dari bukan orang tetapi tokoh yang keluar dari keabadian utusan Allah sendiri, yaitu malaikat. Ada 3 gelar yang diungkapkan di sana, yaitu sebagai penyelamat, sebagai Mesias, dan Tuhan. 3 gelar itu. Dan 3 gelar ini memperlihatkan bahwa ada unsur ilahi dalam sang bayi itu. Dan ini unsur ilahi ini adalah yang penting untuk keselamatan umat manusia. Kalau itu hanya menjadi manusia biasa, apakah manusia biasa bisa menyelamatkan manusia-manusia yang lain? Tidak bisa. Hanya dari Allah saja yang bisa menyelamatkan. Jadi 3 gelar itu memperlihatkan bahwa ada unsur ilahi, ada yang ilahi dalam diri bayi tersebut. Maka harus diwartakan oleh oknum dalam arti positif ya. Oknum seringkali dalam bahasa Indonesia kan oknum itu selalu diartikan negatif. Oknum dalam arti positif yang datang dari surga. Nah, Ibu Bapak, yang dijelaskan adalah tentang keselamatan umat manusia. Bukan keselamatan segelintir orang. Bukan keselamatan sekelompok orang. Tetapi umat manusia. Maka di sana Sang Firman harus menjadi manusia. Maka tema Natal kali ini mereka akan menamai dia Immanuel adalah ungkapan iman bahwa Sang Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Dikatakan manusia ada nilai universal. Keselamatan untuk seluruh umat manusia. Maka kita bisa menangkap bahwa dalam diri Tuhan Yesus ada tawaran Allah yang mau menyelamatkan secara nyata. Nah, Allah tidak pernah memaksakan keselamatan kepada setiap orang. Tidak. Karena Allah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih. Maka ini adalah tawaran Allah. Dan kalau orang itu mengamini, maka orang itu bisa mengalami keselamatan. Dan keselamatan menjadi nyata dalam dirinya. Ada hal yang menarik. Kenapa yang menanggapi di sana adalah gembala? Gembala itu sebetulnya adalah simbol dari diri kita. Wakil kita untuk singgah, bertamu, ketemu dengan Tuhan Yesus, ketemu dengan ibunya, dan ketemu dengan Yusuf. Dan ini adalah sebetulnya mau menyatakan kesediaan umat yang mau untuk terlibat. Nah, ini adalah simbol kita.
Gembala setelah diwartai, dia datang ke tempat Tuhan Yesus. Ini adalah simbol diri kita yang mau untuk terlibat. Tentu saja keterlibatan dalam kesederhanaan. Sangat sederhana. Sederhana bukan dalam arti soal dia tidak punya apa-apa. Bukan. Tapi soal pola pikir dan juga rasa. Dia mencoba untuk mengamat-amati dan menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, sedangkan dalam diri Bunda Maria, kita bisa menangkap dia menjadi pemersatu dari yang ilahi, karena dia mengandung karena Roh Kudus, dan daging atau kemanusiaan. Dia menjadi pemersatu itu. Dalam rahim Bunda Maria ada pemersatu itu. Dan hanya iman kepercayaannya ini, segala rencana Tuhan yang mau menyelamatkan umat manusia bisa menjadi terlaksana. Bisa menjadi nyata. Jadi kita bisa melihat Bunda Maria itu sungguh-sungguh adalah bisa menyatukan antara yang ilahi dengan manusia. Hal yang duniawi. Sehingga manusia bisa mengalami kebesaran Allah. Sehingga Allah tidak hanya Allah yang transenden, tetapi Allah yang dekat, Allah yang imanen, Allah yang sungguh-sungguh dekat dan mau untuk memperhatikan hidup kita. Dan Allah yang bisa kita kenali. Bukan Allah yang hanya di angan-angan saja, tetapi Allah yang bisa dikenali, bisa dilihat, bisa dirasakan. Dalam diri Bunda Maria ada aspek itu. Nah, Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih, itu sebetulnya hari raya yang kita rayakan hari ini. Nah, sekarang warta yang diberikan oleh malaikat dan warta yang juga menjadi nyata Yesus lahir, itu adalah sebetulnya warta damai. Damai dulu atau kerap kali saya mengkhotbahkan kata damai. Damai itu adalah rumus matematikanya, damai sama dengan kasih plus cinta. Jadi rumus damai adalah kasih plus cinta. Harus ada kedua-duanya. Kalau hanya kasih saja, belum tentu ada damai. Kasih plus cinta itu sama saja ya, tapi tambah lagi adil. Jadi kasih, cinta, adil. Jadi di situ kita bisa melihat ada kasih atau cinta plus adil, di sini ada damai. Jadi kalau hanya kasih saja atau cinta saja yang ada, belum tentu itu bisa damai tanpa keadilan. Kalau hanya keadilan saja tanpa kasih juga tidak akan membuat orang bisa merasakan damai. Maka harus ada rumus itu, kasih plus adil di situ. Nah, sekarang damai yang mau diwartakan itu adalah harta berlimpah dari Mesias. Harta berlimpah dari Tuhan Yesus. Damai juga bisa terasa bila manusia itu berhati ilahi pula. Dalam diri manusia itu bisa menangkap kehadiran Allah. Sehingga damai di hati ini itu bisa membuat orang selalu bersuka cita. Sehingga dalam misalnya fisik itu mengalami duka cita, mengalami sakit, mengalami situasi yang tidak nyaman, tapi orang bisa bersuka cita karena dalam hati ini sudah ada damai. Sehingga kita bisa melihat Ibu Bapak, para martir bisa mengalami damai walaupun dia harus mengalami kematian. Karena dalam hatinya sudah ada damai, sukacita yang menguatkan dirinya. Hatinya 100% milik Allah walaupun fisiknya bisa dimatikan oleh dunia. Lalu juga kita bisa melihat damai ini adalah anugerah. Maka dalam doa-doa kita hendaklah kita juga memohon damai di dalam hati kita ini. Supaya kita bisa juga nantinya mewartakan sukacita kepada semua orang. Damai juga bisa terungkap dalam kesejahteraan hidup orang. Tapi jangan dibalik. Kalau kesejahteraan hidup belum tentu orang itu damai.
Kalau kesejahteraan hidup itu dipenuhi dengan pemenuhannya dengan korupsi, orang tidak akan damai. Tetapi damai itu bisa diungkapkan juga dalam atau diperlihatkan dalam kesejahteraan hidup. Tapi tidak bisa dibalik. Lalu juga damai sejati itu hanya bisa ditemukan bila orang itu mempunyai keserasian hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Kan tanda cinta dalam bahasa Korea itu rumusannya gini ya. Apa itu? Gini ya. Ini kan ada seperti simbol salib kan. Ada cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Nah, ini yang mau kita wartakan. Tidak hanya simbol saja, tetapi juga dalam sikap, tutur kata, dan tindakan sehari-hari. Saya percaya bahwa Anda mampu untuk bisa mewartakan itu kalau hidup kita ini selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Selamat merenungkan.